Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Abratul Faizah dari kelas Manajemen Keuangan Syariah 7B. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Keuangan Publik dan Sosial Islam. Yang mana di sini saya akan menjelaskan peta konsep yang berjudul Instrumen non-zakat sebagai sumber pengeluaran keuangan negara. Dan selanjutnya, di dalam peta konsep imajinasi ini terdapat beberapa subtema yang akan saya bahas, yakni yang pertama, definisi dari instrumen non-zakat sebagai sumber pengeluaran keuangan negara. Yang kedua, kaidah belanja negara. Yang ketiga, sekilas kebijakan pengeluaran non-zakat kontemporer. Yang keempat, ada kebijakan pengeluaran negara. Dan yang terakhir, kebijakan pengeluaran di zaman Rasulullah dan di zaman Kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Pembahasan yang pertama adalah definisi. Pengertian instrumen non-zakat sebagai sumber pengeluaran keuangan negara ini merujuk pada berbagai sumber pendapatan pemerintahan yang tidak berasal dari zakat. Contohnya seperti pajak, retribusi, sumbangan, dan penerimaan negara bukan pajak atau bisa disingkat dengan PNBP. Nah, instrumen ini berperan sangat penting dalam membiayai program-program pemerintahan dan pembangunan infrastruktur serta memenuhi kebutuhan publik lainnya. Selanjutnya adalah kaidah belanja negara Islami. Kaidah belanja negara Islami secara lebih diperinci adalah suatu pembelanjaan negara yang mana harus didasarkan pada hal-hal berikut ini. Seperti yang pertama, kebijakan belanja rutin harus sesuai dengan maslahat umum, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Yang kedua, harus sesuai prinsip yang efisiensi, yaitu memperoleh manfaat yang maksimal dengan biaya yang seminim-minimnya tanpa adanya mubazir. Yang ketiga, tidak berpihak pada kelompok kaya. Yang dimaksud adalah netral dan harus sesuai dengan prinsip kepentingan umum. Dan yang keempat, alokasi belanja itu hanya untuk hal-hal yang mubah dan harus menjauhi yang haram. Dan yang kelima, harus berkomitmen dengan skala prioritas syariah yang dimulai dari yang wajib, sunnah, hingga mubah. Selanjutnya adalah tentang kebijakan pengeluaran non-zakat kontemporer, yang mana kebijakan pengeluaran non-zakat kontemporer ini adalah suatu pengeluaran non-zakat yang mengacu pada alokasi dana yang tidak berkaitan dengan zakat. Nah, namun hal ini berdasarkan sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan keadilan sosial. Dalam konteks ini atau dalam konteks saat ini, kebijakan ini mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama ada pengeluaran sosial, yang kedua ada keberlanjutan ekonomi, yang ketiga ada partisipasi masyarakat, dan yang keempat ada pemberdayaan ekonomi, dan yang kelima ada inovasi dan teknologi. Nah, oleh karena itu pengeluaran modern non-zakat saat ini memainkan peran penting untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih adil dan merata dalam memperkuat peran masyarakat dalam membangun sosial ekonomi. Kebijakan pengeluaran negara, yakni adalah kebijakan pemerintah dalam menentukan alokasi dana untuk berbagai kebutuhan publik seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan. Nah, pengeluaran ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, ada beberapa jenis pengeluaran negara, diantaranya yang pertama ada pengeluaran rutin. Contohnya, pengeluaran yang dilakukan secara berkala seperti gaji pegawai negeri, biaya operasional kantor, dan juga contohnya seperti pembayaran bunga utang. Yang kedua ada pengeluaran pembangunan. Contohnya seperti pengeluaran untuk proyek-proyek pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Yang ketiga ada pengeluaran subsidi atau bantuan sosial. Contohnya pengeluaran yang ditujukan untuk mendukung kelompok masyarakat yang kurang mampu seperti subsidi energi atau bantuan langsung seperti tunai. Selanjutnya adalah kebijakan pada masa Rasulullah SAW dan Kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, yang mana kebijakan pengeluaran negara pada saat itu didasarkan pada beberapa prinsip-prinsip Islam yang sangat kuat untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat, keadilan, dan efisiensi. Nah, pada masa Rasulullah SAW ini sumber-sumber pendapatan negara pada saat itu meliputi zakat, pajak yang dibayarkan oleh non-muslim, dan juga ada pajak tanah, dan ada juga ghanimah atau harta rampasan perang. Nah, pengelolaan pengeluaran pada masa Rasulullah ini selalu bertujuan untuk mendukung kebutuhan umat dan memprioritaskan keadilan sosial. Adapun yang pertama yakni pengeluaran untuk kesejahteraan sosial, adanya dana dari zakat didistribusikan kepada 8 golongan yang berhak untuk mendapat
disebutkan, yakni yang pertama fakir miskin, amil, dan lain sebagainya. Pengeluaran ini bertujuan untuk memastikan setiap warga negaranya, terutama yang kurang mampu, mendapatkan bantuan. Yang kedua ada pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur. Nah, pengeluaran ini juga untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid dan fasilitas umum lainnya. Dan yang ketiga ada pengeluaran untuk keamanan atau pertahanan. Nah, pengeluaran ini digunakan untuk memperkuat pertahanan negara dan membiayai pemasukan perang pada saat itu. Selanjutnya pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, kebijakan pengeluaran negara saat itu sangat terinspirasi oleh kebijakan Rasulullah dengan beberapa penyesuaian seiring perkembangan negara Islam yang lebih luas dan maju. Nah, pada masa kekhalifahan Abu Bakar, setelah wafatnya Rasul, Abu Bakar melanjutkan kebijakan keuangan Rasulullah dengan fokus pada stabilitas negara. Dan pada masa itu, zakat tetap menjadi sumber utama dalam pendapatan negara yang didistribusikan kepada golongan yang berhak. Selanjutnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Umar, wilayah kekuasaan Islam sangat meluas dengan pesat, sehingga kebutuhan pengelolaan keuangan negara sangat meningkat. Nah, Umar memperkenalkan sistem dewan atau administrasi keuangan yang memantau pemasukan dan pengeluaran negara. Nah, selanjutnya pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Utsman, kekayaan negara bertambah seiring dengan penaklukan wilayah baru. Nah, pengelolaan pengeluaran pada masa ini difokuskan pada pembangunan ekonomi dan distribusi kekayaan secara lebih merata, meskipun terdapat beberapa kritik terkait nepotisme dan pengelolaan keuangan. Dan selanjutnya pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau menghadapi banyak konflik internal sehingga sebagian besar pengeluaran negara digunakan untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Meskipun begitu, Ali tetap menekankan pentingnya keadilan sosial dalam penggunaan dana negara. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.